Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kajian kita malam hari ini pesan dari Gerakan Anti Narkotika Nasional GAN Kota Padang Panjang. Pernah dengan nama GAN? GAN itu ketuanya di Padang Panjang Pak Dalius namanya. Pak Dalius itu mantan sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lah pensiun beliau. Ya. Kenapa materi ini yang ingin kami sampaikan? Kenapa beliau minta kami untuk menyampaikan ini? Ada data. Pada tahun 2019, Badan Narkotika Nasional merilis kasus narkoba di Indonesia, Sumatera Barat 5 besar. Indonesia, berapa provinsi Indonesia? Barat ini? 3 sampai. Mudah tahu persis 3 sampai ya. Dari 30 provinsi di Indonesia pada rilis BNN tahun 2019, Sumatera Barat masuk 5 besar. Sumatera Barat punya filosofi adat bersandi syarak bersandi kitabullah, tapi kasus narkobanya 5 besar di Indonesia. Dan yang paling mencengangkan sekaligus sesak mendengar di Sumatera Barat Padang Panjang ranking teratas kasus narkobanya. Ini rilis 2019 Badan Narkotika Nasional. Kemudian tahun 2020 Polres Padang Panjang merilis ada 20 kasus narkoba yang ditanganinya. Itu yang ditangkap. Saya tahu. Yang tak tertangkap tidak dihitung lah. Ada 20 di 2020. Kemudian pada bulan Juni 2021 atau pertengahan 2021, artinya bulan yang lalu belum masukkan Juli, kasus narkoba yang sudah ditangani Polres Padang Panjang sudah mencapai 19 kasus. Padahal baru pertengahan 2021. Ada 6 bulan lagi. Kalau mencari trennya Bapak Ibu sekalian, ada kemungkinan kasus narkoba yang ditangani Polres Padang Panjang akan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kemudian di Rutan Padang Panjang ada 65% warga binaan yang kasusnya adalah narkoba. 65%. Sisanya pencurian, sisanya kekerasan, sisanya asusila dan lain sebagainya. Jadi yang tertinggi adalah narkoba. Ini data. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya untuk kita, di antara kita yang hadir, Bapak Ibu sekalian, kenal nggak dengan narkotika? Namanya menyambut lain. Tahu nggak aturan ganja? Kalau ganja oto, tanya beliau tuh. Tuh, tahu ganja oto. Tapi kok nggak ganja oto lah? Ganja. Di mana yang banyak? Aceh. Ya, Padang Panjang musuh tinggi. Walaupun jumlahnya tidak besar. Ya, kadang yang ditangkap 3 paket, 10 paket, belasan paket, sekian linting, hanya digulung-gulungnya tuh. Ganja. Ada namanya yang banyak apa? Sabu. Tak sabuan daleh dah. Tuh sabu. Sabu. Bentuknya agak mirip tampung. Ya, agak mirip itu. Ada namanya ekstasi. Ada namanya heroin. Apa namanya? Marijuana. Itu di Afrika. Jadi banyak jenis narkoba. Yang mahal tuh salah satunya adalah heroin. Itu mahal. Kalau lolos miliaran uangnya.
tertangkap, nyawa tantangannya. Nah, itu narkoba. Nah, ini Pak Ibu sekalian, Bapak mau tanya, tahu enggak Pak Ibu narkoba? Bapak mau tanya, kalau awak misalnya Pak Ibu sekalian tidak punya pengetahuan sama sekali, apa yang kita khawatirkan? Nyoba deh anak pulang, agak sepaket 2 paket, tak letak di meja, awak tak tahu, ya maka awak biasa saja, ya tak letak di meja. Kalau ganja mungkin agak akrab ya, tapi kalau heroin, kalau sabu, ekstasi dan jenis narkoba lainnya, nyobanya pulang, ditanya apa nak? Oh, apa mama? Ini kecil saja sembarang kecilnya kan? Konyol-konyol putau bagai lain sebagainya. Nah, jadi jemaah rahimahumullah, Ambo mengajak kita semua, ya, tahu awak bentuknya. Awak kan punya HP, buka, cari di Google, foto heroin, foto ganja, foto sabu, cari di situ. Oh, cari. Ciri-cirinya cari. Ya, kenal. Ya, dikenali dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hal pertama yang perlu Bapak Ibu sekalian lakukan. Gunanya, nanti akan sampai kita kepada pembahasan itu, di mana peran orang tua dalam penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita masuk, bagaimana cara mengenalinya, bagaimana cara mengantisipasinya, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang terlibat narkoba. Ada yang tahu? Si Anko, kalau iko bentuknya kok narkoba, tahu tak? Nah, ada ciri-cirinya. Tapi sebelum masuk itu, lalu apa dalilnya? Ini dulu. Kalau Bapak Ibu sekalian mencari dalam Al-Quran, tak akan masuk narkoba, tak akan pernah masuk. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tak akan masuk. 5 ayat tentang narkoba tak akan masuk. Yang bertemu apa? Yang bertemu ayat tentang khamar. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan khamar, dalam Al-Quran itu ada 4 tingkatan dalilnya. Pertama turun ayat belum bicara soal halal haram, tidak ada bicara halal haram. Nanti baca oleh Bapak Ibu sekalian surah An-Nahl surat 16 ayat 67, ya, An-Nahl ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. An-Nahl surat 16 ayat 67. Apa kata Allah? Dari anggur, dari kurma ada 2 manfaat. 1, dibikin oleh manusia minuman yang memabukkan. Lalu yang kedua, justru menjadi rezeki yang baik. Tidak ada Allah bercerita soal halal haram. Nah, kalau tiba di Indonesia, tahu tak Niro? Nira bahasa Indonesianya kan? Niro, atau Niro. Tuh. Jadi kalau diartikan dulu Pak Ibu sekalian, bentuk tadi itu Niro tuh kalau di kue jadi naburo namanya tua. Kalau di kue jadi naraca, guluanau, sakanau.
Kan sehat, gulu aren istilahnya ya. Itu gulu aren kok, aku mau penyakit itu kok. Kalau ada apa ibu sekalian sakit lambung, salah satu way itu gulu aren. Ya, kecil orang-orang sakit mbah kan. Gulu aren gulu anang itu apalagi non asli itu, dijadi gulu-gulu. Potong ketek-ketek, masuk kantong. Jadi masuk plastik, masuk kantong. Beko kalau agak-agak lapar apa dia saya nasi lu semua, iso-iso gulu anang. Itu salah satu iya, gulu anang namanya. Ini tahap pertama. Jadi Al-Quran belum bercerita soal halal haram. Lalu yang dalil yang kedua, baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah surat kedua, ayat 219. Ya, ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi meningkat ayatnya. Kalau ayat surah An-Nahl tadi Allah tidak ada singgung dosa, justru Allah hanya menyinggung ya, ada yang dibuat jadi minuman memabukkan, ada yang menjadi rezeki yang baik. Nah, sementara pada surah Al-Baqarah ayat ke-219 tadi Allah katakan bahwa khamar itu, minum memabukkan itu, judi itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat. Ada manfaatnya kata Allah. Tetapi apa tetapinya? Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'un linnas. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Agak meningkat, agak tinggi level ayat. Ya, surat Al-Baqarah. Siapa yang bertanya Bapak Ibu sekalian? Yang bertanya salah satu adalah Umar bin Khattab. Beliau yang bertanya, "Ya Rasulullah, gimana itu khamar?" Karena kenapa? Umar sebelum masuk Islam termasuk orang yang suka minum minuman keras. Siapa sahabat yang tidak pernah bersentuhan dengan minuman keras? Adalah Abu Bakar dan Utsman. Di sebelum dia masuk Islam pun tidak pernah menyentuh minuman keras. Nah, ini sahabat Abu Bakar dan Utsman. Tapi Umar sebelum beliau masuk Islam, beliau pernah menyentuh, beliau pernah meminum minuman keras. Nah, ketika sudah masuk Islam ditanya oleh Umar kepada Rasul, "Yas'alunaka 'anil khamr." Lalu turunlah ayat ini dijawab bahwa khamar itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu dalil yang ketiga, nah ini agak lebih keras lagi. Ya, surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-43. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, ayat turun Bapak Ibu sekalian. Waktu itu Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi yang pedagang, kaya raya. Sudah masuk Islam. Dia undanglah sejumlah orang datang ke rumah. Dia suguhkan minuman keras. Dia sudah Islam, dia sudah beriman. Dia suguhkan oleh Abdurrahman bin
mengundang kawan-kawannya, lalu dia minum minuman keras, sebagian mabuk, sebagian tidak. Lalu masuklah waktu sholat, ya, lalu mereka sholat. Yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk. Ayat yang dibaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang dibaca. Rupanya dek mabuk sedang sembahyang, tak balik bacaan ayat. Ya, terbalik-balik. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa ini kemudian turunlah ayat. Lalu ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat, atau maknanya jangan sembahyang kalian kalau kalian dalam keadaan mabuk. Tunggu hatta ta'lamuna ma taqulun. Ya, tunggu kalian sadar sehingga kalian tahu dan kalian ucapkan. Ya, dua maknanya Bapak Ibu. Pertama, mabuk tidak boleh sholat. Dan kedua, kalau memang dalam keadaan sadar bukan karena mabuk pun jangan sholat. Termasuk mengantuk. Awak kantuk barek. Tak kantuk mana? Masuk waktu sholat. Mana yang didahulukan? Lalu dulu. Jadi pas sono sembahyang. Ya, lalu dulu istirahat dulu sejenak. Batuk. Semua kali dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian, awak tarinya sembahyang. Bapak sembahyang yo akan di awal waktu rancak sembahyang. Rupanya Bapak Ibu sekalian nek mata tak kantuk, tak tentu dan dibaca. Nah, pernah mengalami waktu itu mata tak kantuk mana? Kamu pernah sekali? Ya, sudah menunggui orang sakit di Bukit Tinggi, mama daerah rumah awat tanggap, lalu ngajilah di lugu bawa di musaji ulang bawa tu. Datang ke situ, mau kecilkan pengurus Pak, apalah imam, kamu latih bana, ya latih nanti paso jo Ustaz selain, dan kami lain. Nah, ayo rupanya anak khawatirkan itu terjadi. 2 kali aku sasik, bukan sasik bacaan, sasik rukun. Lah ingin imam sasik lah balik, yang selatan balik, you melawan kantor, tidak bisa. Itulah barik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang dalam keadaan itu, istirahat sejenak, laluanlah, ya sebentar Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau lagak tanam, itu sembahyang balik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Cuma rahimakumullah, bila baru khamar itu kemudian dinyatakan haram, dilarang secara tegas, baca dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah surat keberapa? Surat 5 ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ayat 92, ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Taatlah
Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah yang jelas. Inilah dalil. Jadi pertama turun, lalu nado bicara soal halal haram, tidak dilarang. Itu juga ayat yang kedua, ketiga, barulah pada surah Al-Maidah ini kalimatnya fajtanibuhu, jauhi oleh kalian. Kenapa? Innamal khamru, Allah sudah mengharamkan bagimu khamr. Apa ibu sekalian? Lalu narkoba masuknya kamar. Ada Dila mau sampaikan dalam Al-Quran tidak masuk narkoba. Batu sama Nabi alunado lain, alunado heroin, alunado ganja, alunado putau, alunado ekstasi dan narkotika lain belum. Lalu kemana dimasukkan babnya? Oleh para ulama, narkoba dimasukkan ke dalam bab khamar. Apa alasannya? Khamar dilarang karena merusak. Yang dirusak oleh khamar, lahir batin dirusak. Lahiriah manusia, fisik manusia rusak oleh khamar, batin pun rusak oleh khamar. Maka kemudian ulama bersepakat, tak ada perbedaan sama sekali bahwa narkoba pun haram hukumnya. Ini baik sekali. Jemaah rahimakumullah. Nah, kalau tadi lah syaratkan bahwa supaya mengenal narkoba. Nah, kini aku ingin calian sekete. Ciri-ciri orang terlibat narkoba. Satu, calian nanti ya. Orang narkoba dia akan mendadak menjadi orang pendiam. Jadi kalau ada anak salamuku suku bergaul, suku mengecek, nota lain sebagainya, tiba-tiba jadi orang pendiam. Ini ciri-ciri nih. Beko jadi gitu loh. Jadi kalau pendiam itu narkoba ada, betul itu dah. Jadi gejala itu salah satu tanda. Di kalau ada anak biasanya lain anak monyok suku bergaul dengan itu tiba-tiba pendiam. Atau tiba-tiba suka menyendiri. Pulangnya dari mama, Bapak Ibu sekalian dia masuk ke kamarnya kurang kunci pintu. Kadang-kadang yang ibu musik kare-kare tapi pintunya kuncinya. Ini hati-hatilah. Ini salah satu ciri. Jadi tadi suka pendiam, suka menyendiri, mengurung diri di kamar. Kemudian wajahnya tampak lelah sekali. Atau sebaliknya, ini bidan tahu benar. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau nyo sedang memakai, aku sedang memakai, itu mau bantu tidak ada lelah sama sekali. Energik banget. Mohon maaf, makanya artis banyak terlibat narkoba sekolah masalahnya. Atau karena nyo harus show, kadang tampil dari pagi sampai petang. Kadang lah sampakan tu tampil masuk payungnya energik. Maka ada sebahagian pokoknya kecil artis rendah, sebagian ada yang mengkonsumsi narkoba. Sama lo jawab celai, urang mahliak, perampok, bagusnya konsumsi narkoba supaya tidak ada rasa takut. Itu saatnya memakai itu Bapak Ibu sekalian tidak ada rasa takut. Tapi Bapak Ibu sekalian ketika lah habis reaksinya, makanya nampak lelah lesu. Itulah Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu ciri. Kalau ingin tahu pertama cari di Google, dan kedua tanya ahlinya, tanya dokter, tanya psikiater bagai, tanyalah. Jadi tanya lo kamu tidak tahu mau sakit donya, tanya. Lah, itu cara satu ciri. Lalu Bapak Ibu sekalian,
dirusak oleh narkoba ini Bapak Ibu sekalian, nah ini yang bahaya. Perhatikan apa yang dirusak. Di antara yang bisa dirusak narkoba, orang kalau sudah kecanduan narkoba yang bisa dirusaknya pertama akal pikiran otak. Dia akan merusak saraf. Ya. Semakin tarwi menawinya Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi itu Bapak Ibu sekalian, energik luar biasa, tapi saraf otaknya akan dirusak. Ujung-ujungnya ini yang paling mengkhawatirkan. Kalau saraf otaknya sudah rusak, dampak yang paling berat itu adalah ia akan kehilangan ingatan. Itu bahayanya tuh. Lama-lama kan? Kemudian Bapak Ibu sekalian, jiwanya akan terganggu, hatinya akan terganggu, mentalnya akan terganggu, kesehatan fisiknya akan terganggu. Itu sekilas umum mungkin sampai tergaduh, gelisah, nyudak kanan. Sampai nyudak Bapak Ibu sekalian, ube tuh, sampai narkoba apa? Kalau bangunnya sedang kosong, tak ada dapetnya butuh itu gelisah luar biasa. Kamu saja lakukan. Kamu pernah mengenal orang seperti itu? Bahkan bosobo dah kadang dia nyolampak, iko hampet, tuh sampai dapet. Itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, ini jemaah rahimahumullah. Jadi seorang pecandu narkoba dia bukan hanya berdampak kepada pribadinya, tapi juga berdampak kepada keluarga, berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian, menjelang waktu Isya masuk, mesti kita lakukan. Ya, lalu sampai banyak kasus narkoba itu terjadi. Ada 5 pengawasan yang perlu kita perhatikan. 1, pengawasan pribadi. Kalau ingin terjauh dari narkoba, maka harus diperkuat pengawasan pribadi. Apa kasihnya? Anak-anak awak harus punya daya tangkal. Pertama dia kenal. Kemudian bagaimana caranya? Maka ada Bapak Ibu sekalian, serupa adalah lakukan Nurul Amri, harus didorong tadi. Anak-anak ini harus banyak berkegiatan positif. Misalnya remaja masjid, berolahraga, atau kegiatan positif lainnya. Jadi pabian anak muda awak tanpa kegiatan, lalu duduk-duduk kongko-kongko di tampe-tampe umum, Bapak Ibu sekalian, ini bahaya nih. Itu makanya dulu Acok mau sampaikan. Apakah pemerintah kota pun secara lisan mau sampaikan, melalui di mana saya ceramah sampaikan, tolong diatur. Jangan dojo misalnya sampai kongko sampai jam 2 pagi anak muda duduk di kafe-kafe, di warung-warung, tempat-tempat umum. Ya. Pernah Bapak Ibu sekalian pulang agak dini hari, masih bersubuh dah Pak. Remaja duduk pinggir jalan, gitar-gitar duduk pinggir jalan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini rentan. Ini kalau mereka berada di pinggir-pinggir jalan yang mana saja, rentan Bapak Ibu sekalian, rentan narkoba. Ya, ini namanya Bapak Ibu sekalian, kalau di poinnya adalah peran pemerintah. Harus dikawal, tidak boleh diatur Bapak Ibu sekalian. Masa kota Serambi Mekah tidak bisa diatur? Harusnya bisa diatur. Dibuat ada ketentuan. Kalau pelajar misalnya usia sampai sekolah atau sampai mahasiswa, jam baranya boleh berada di luar rumah. Harus diatur. Kondak, aku hari itu pergi mengaji ke jihad. Lagak mose. Jam 4:30 pergi ke jihad tuh. Baru ada juga anak yang keluar dari warnet baru. Sudah sadang pacakak lo tuh. Tidak kayak apa tuh dah. Aduh di kayak Raka Pasar. Sudahnya keluar dari warnet itu pacakak. Padahal jam 4:30 dini hari itu. Coba bayangkan. Baiklah aku duduk minum di fajar. Subuh sudah subuh minum fajar. Masih buka di warnet baru. Keluarlah anak-anak aku Bapak Ibu sekalian usia SMA, usia mahasiswa. Siapa yang salah? Jadi bagaimana tadi pengawasan pribadi, maka Bapak Ibu sekalian dorong anak awak, dorong cucu awak, Bapak Ibu sekalian supaya mereka berkegiatan. Ya, patuh. 2, pengawasan keluarga, peran ayah dan bunda, peran mama dan papa, peran papi dan mami, peran pipi dan mimi. Ini banyak macam ini panggilan. Banyak macam. Nyokap bokap, daddy
maaf, banyaklah macam. Sia saja lah. Pokoknya le ayah mandenya. Perang ini harus diperkuat. Kenapa penting Pak Ibu sekalian? Acung mau sampaikan banyak kini anak yatim sementara ayahnya ada. Banyak anak kini yatim piatu sementara ayahnya mandenya masih duit. Kamu kasihnya ayah mande lai ado, tapi tak peduli juga anak, tak pandai mengawasi anak. Nah, gitu Pak Ibu sekalian, mohon perhatian kita. Ayo gak nyanyi mau soal kau. Kadang mohon maaf Pak Ibu sekalian, lama-lama pulang anaknya, lalu kudu balik, tak pandai lah kayak berak, tak pandai. Jangan berak matanya saya tak pandai. Dari mana tadi nak? Dari mana kok lama-lama pulang acara? Yo siapa kawan? Dan ada orang tua nak. Jangan berak matanya saya. Alhamdulillah. Ya, buat jadi Ibu sekalian. Jadi tolong pengawasan orang tua harus diperketat, ditanya. Awak bukan menghalangi anak awak bergaul, tak, bukan, diawasi, dibimbing. Josianya bakawan, lima aktivitasnya harus tahu. Jadi Pak Ibu sekalian, kok banyak kesuruh. Kasus yang bukan tadi 20 di Flores Padang Panjang pada tahun 22, pada tahun 2020 itu pernah bertanya Pak Ibu sekalian, sejumlah anak yang tersangkut narkoba. Apa jawabannya Pak Ibu sekalian? Jujur. Ya, di antara penyebabnya karena memang lemahnya pengawasan orang tua. Ada orang tuanya Pak, mohon maaf, pitiama apanya banyak, kepeknya banyak, harato banyak, tapi soal mengawasi anak, ayo lama. Kasih anak, ya minta beli motor, beli. Ya minta beli oto, beli. Piti banyak lah. Minta belanja ya, lagi sekian. Oh, lagi sejuta, tak puluhan ribu, juta mana? Bibi sekalian tak tahu ayah mandenya tu. Inyo motor go pai kama, nyo oto go pai kama, piti go untuk balian tak tahu dah. Bekolah tatangko saya dari polisi. Hari kecil kawan perasaan awak boleh. Dulu orang tua tu juberang kananya. Wah, yo mampuet malu kami saja. Iko kerajaan. Padahal inyo tak pernah bertanya anaknya salam hukum. Harusnya mah kalau ada nenggak ganji, kalau ada nenggak lain, talambeknya pulang, josianya bakawan, harusnya awak tegur. Ketiga, pengawasan sekolah. Kalau ada apa ibu guru, kamu berharap pagi itu ditanya anak SD, SMP, apalagi SMA. Ya, kalau untuk SD, aku selalu rekomendasikan tele SDIT. SDIT itu Pak Ibu sekalian, tiba anak guru tagak di gerbang sekolah. Assalamualaikum, waalaikumsalam disambut anak. Beko di lokal guru akan bertanya, nak, coba tunjuk tangan siapa kalian yang sholat subuh. Ini pengawasan sekolah namanya. Kamu ingin lo di SMA, Bapak Ibu guru, pasal bantu itu lo ndaknya. Ditanya ya anak lo, tahu dikontrol dengan siapa dia bergaul. Ini pengawasan sekolah namanya. Lalu yang keempat, pengawasan masyarakat. Itulah kerajaan bersama. Cuma masalahnya apa? Kadang kalau awak tegur anak orang berang ayahnya kawak. Jangan anak orang lain kawan akan awak saya tegurnya berang apanya kawak. Kecil apanya. Satu dah bagi makan anak deh. Itu kecil apanya. Padahal menegur ke mamaknya. Kalau dulu mamak tu untuk itu. Anak di pangku kamanakan dibimbing orang kampung dipetenggangkan. Ku ado kamanakan baulah mama boleh menegur. Jangan menegur, majangkit telingo kamanakannya boleh. Kalau kini jadi jangkit diari saya kamanakan berang ayahnya. Aku nampak ya dah. Ya, itu harus dipakai beliau. Lalu yang terakhir pengawasan pemerintah. Polisi, Satpol PP dan aparat lainnya harus diperkuat. Bikin aturan, bikin undang-undang, bikin peraturan daerah, bikin perwako dan lain sebagainya. Supaya mencegah penyalahgunaan narkoba ini semakin besar. Kalau nalimo kau Pak Ibu sekalian dipakai, nalimo tadi Pak, pribadi, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah. Yakin apa? Angkanya hilang tak, tapi bisa diminimalisir. Kalau tidak, masa depan anak-anak kita akan suram. Narkoba kok, kalau corona kecil dokter capek nampak akibatnya. Tapi kalau narkoba 10 tahun, 20 tahun yang akan datang akan tahu betapa akibatnya. Jadi sama-sama Pak. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian
Jadi mudah-mudahan pada banyak kota seram di Mekah, kota yang jauh dari narkoba, kota yang jauh dari maksiat, kota betul-betul kota para ulama, kotanya umat yang selalu dekat dengan masjidnya. Selamatkan generasi muda untuk masa depan mereka yang bahagia. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.